Mohon izin Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai. Sekarang sudah menunjukkan pukul 13.40 menit, jadi mundur 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia, salam sehat untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, anggota tim kajian, ketua dan sekretaris, dan anggota subtim 1, ketua, sekretaris, dan anggota subtim 2. Pada siang hari ini kita berkesempatan berdiskusi nantinya dengan yang terhormat para narasumber kita, akan menyampaikan pandangan-pandangannya yang terhormat dari Komnas HAM, Ibu Sandra, sudah hadir bersama kita. Dan yang kedua dari Komnas Perempuan, Ibu Andi Yentriani juga hadir. Pada kesempatan ini kita tentunya ingin mendapatkan pandangan atau perspektif lain dari diskusi kita kemarin. Kalau kemarin kita bertemu dengan para akademisi menyampaikan pandangan-pandangannya terkait dengan substansi dari Undang-Undang ITE maupun implementasinya. Dan pada siang hari ini kita akan mendengarkan pandangan dari Ibu Sandra dan Ibu Andi Yentriani terkait dengan beberapa hal yang berhubungan juga dengan penegakan hukum yang terkait dengan Undang-Undang ITE. Hari ini merupakan kalau kita pertandingan semifinal dan finalnya besok. Besok terakhir kita mengadakan FGD dengan narasumber dari kementerian lembaga yang termasuk di dalamnya kelompok APH, ada PPNS dari lingkungan Kominfo, kemudian dari kepolisian, dari kejaksaan, dari Mahkamah Agung. Di samping itu, kita juga akan mendengarkan narasumber yang berasal dari DPR maupun Parpol. Nah, setelah itu tahapannya, Bapak Ibu sekalian bisa melakukan diskusi internal di masing-masing subtim, dan kemudian nanti kita akan ada pertemuan setelah itu untuk menyampaikan pandangan atau pendapat dari masing-masing subtim, kemudian penyusunan laporan, dan setelah itu laporan kita serahkan pada Pak Menko Polhukam. Seperti tadi saya sampaikan bahwa pada siang hari ini Pak Imam selaku sekretaris yang biasanya memandu dalam acara ini selaku moderator berhalangan karena ada penugasan ke Jawa Timur. Dan pada siang hari ini saya akan mencoba bersama Bapak Ibu sekalian untuk mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan implementasi maupun substansi yang nanti akan kita dengarkan. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, yang pertama saya mohonkan kepada yang terhormat Ibu Sandra dari Komnas HAM untuk menyampaikan pandangan-pandangannya, termasuk apabila ada pengalaman saat pendampingan atau penerimaan laporan terkait dengan penegakan hukum yang berhubungan dengan Undang-Undang IT. Pada kesempatan pertama saya persilakan Ibu Sandra, silakan. Waktunya antara 20 sampai 25 menit. Baik, terima kasih banyak Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Nusantara kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan yang saya hormati. Sini saya lihat ada Pak Beni, Pak Barita, Ibu Pungki, tentu juga ada anggota tim yang lain, di sini Ibu Andi. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Dan mohon izin Pak Ketua, saya juga mengundang rekan dari Komnas HAM, peneliti kami, Saudara Oktarina, yang mendalami penyusunan standar norma pengaturan tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi. Baik, Pak Sugeng yang saya hormati, mohon izin apakah bisa share screen? Ya. Silakan Bu. Baik.
Saya izin gini ya, supaya lebih gampang. Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam dari pimpinan Komnas HAM, dari Pak Ketua, Pak Taufan Damanik, mohon izin tidak dapat hadir secara langsung karena ada kegiatan lain. Jadi dalam hal ini saya mewakili. Saya sendiri adalah komisioner di bidang pengkajian dan penelitian, sedangkan untuk penanganan kasus itu komisioner lain, tapi kami memang berbagi informasi. Jadi untuk saat ini tekanan kami memang lebih pada kajian dan juga standar norma pengaturan yang telah kami susun. Nah, bagaimana dengan Undang-Undang ITE dan kaitannya dengan hak atas kebebasan berpendapat berekspresi. Jadi kami fokus pada aspek hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, Pak Ketua. Nah, terkait dengan kondisi kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia, sampai saat ini pada tahun 2020 Komnas itu menerima 22 aduan terkait dengan serangan digital dan Undang-Undang ITE. Kami melihat ini cukup beragam. Sedangkan yang kedua, selain aduan, Komnas juga melakukan survei bersama dengan dibantu Litbang Kompas untuk melihat kondisi kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia. Nah, dari survei tersebut, di mana dilakukan di seluruh Indonesia dengan 1.200 responden yang mewakili berbagai tingkatan, gender, usia, dan posisi geografis di setiap provinsi. Sebanyak 36,2% masyarakat Indonesia merasa tidak bebas dan tidak aman dalam menyampaikan ekspresinya di media sosial atau internet. Dan ini terkait dengan ketakutan untuk takut dikriminalisasi misalnya. Jadi ada perasaan takut, jadi tidak bebas lagi dalam berekspresi. Nah, yang aspek lain yang kami temukan juga dari data Freedom House ya Pak, penikmatan hak untuk berpendapat dan berekspresi di Indonesia tidak bebas penuhnya atau partly free dengan skor 61 dan 49 untuk kebebasan di internet. Jadi ini catatannya. Nah, mengapa hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi penting? Yang pertama, kita merujuk pada konstitusi bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat, sehingga kehendak rakyat yang disampaikan melalui pendapat dan ekspresinya harus menjadi dasar dari penyelenggaraan pemerintah. Meskipun kita juga mempunyai wakil-wakil rakyat, namun tetap ya kehendak rakyat itu tetap perlu bisa dapat disampaikan secara bebas. Nah, kebebasan berpendapat dan berekspresi diperlukan sebagai bentuk pengawasan, kritik, dan saran dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik dan demokratis. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Apa dasar hukum dari kebebasan berpendapat dan berekspresi? Yang pertama tentunya kita merujuk pada Undang-Undang Dasar. Jadi pasal 28E ayat 3 itu sangat jelas. Kemudian di Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, ada juga pasal mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers. Dan kita juga masih punya TAP MPR nomor 17 garis miring MPR garis miring 1998 tentang hak asasi manusia. Selain itu, sebagai anggota PBB, kita juga harus merujuk pada instrumen internasional dan regional untuk ASEAN. Jadi Deklarasi Universal HAM pasal 19 bisa dirujuk, kemudian Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, dan Konvensi tentang Hak Anak yang dimuat di pasal 13. Kedua kovenan dan konvensi ini telah kita ratifikasi. Kemudian ada juga prinsip dalam deklarasi hak asasi manusia ASEAN. Nah, bagaimana dengan revisi Undang-Undang
ITE. Jadi pada dasarnya Komnas mendukung adanya gagasan untuk merevisi Undang-Undang ITE karena selayaknya seluruh kebijakan seharusnya mengadopsi prinsip hak asasi manusia. Komnas telah menyusun standar norma dan pengaturan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang nanti akan saya jelaskan apa itu standar norma dan pengaturan. Tapi ini adalah satu dokumen yang dapat menjadi rujukan nantinya. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan yang sekedar mengingatkan bahwa dalam pasal 76 Jungto 89 Komnas HAM memang memiliki kewenangan melakukan pengkajian, penelitian, pendidikan penyuluhan, pemantauan dan penyelidikan, serta mediasi atas kasus-kasus yang diduga bertentangan dengan Undang-Undang HAM. Jadi inilah yang kemudian menjadi dasar kami menyusun standar norma ini. Nah, apa itu SNP dan apa manfaatnya? SNP ini mungkin perbandingannya adalah seperti General Commons kalau di PBB. Jadi dokumen ini adalah satu pedoman bagi aparat negara untuk memastikan tidak ada kebijakan dan tindakan pembatasan dan atau pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Jadi ini SNP tentang hak kebebasan berpendapat berekspresi. Yang kedua, dokumen ini merupakan pedoman bagi individu dan kelompok orang agar memahami tindakan pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi untuk bisa memastikan hak asasinya terlindungi dan tidak melakukan tindakan diskriminatif pada orang lain. Kemudian SNP ini juga akan dapat menjadi pedoman kepada aktor non-negara untuk menghindari tindakan yang membatasi hak-hak atas kebebasan berpendapat berekspresi. Intinya supaya tidak ada persekusi gitu, Bapak Ibu. Dalam konteks SNP hak atas kebebasan berpendapat berekspresi, kami memuat cukup banyak hal. Ada soal pidato dan ekspresi politik, ekspresi keagamaan, ekspresi seni, ekspresi simbolis, hak atas perlindungan data pribadi, ekspresi dan media, kebebasan pers, hak atas internet, hak atas informasi dan informasi publik, kebebasan akademik, hak-hak keistimewaan. Nah, apakah hak-hak tersebut tidak ada batas? Hak-hak asasi dapat dibatasi, tapi ada prinsip dalam pembatasan, yaitu ada beberapa prinsip nanti saya sampaikan, antara lain isu apa saja yang boleh menjadi dasar adanya pembatasan. Kemudian ada isu keamanan nasional, keselamatan publik, ketertiban umum, reputasi, siar kebencian, dan juga izin tertib serta censorship. Nah, ini sedikit gambaran tentang misalnya hak atas internet. Dalam pasal 40 ayat Undang-Undang ITE memberikan wewenang pada pemerintah untuk melakukan pemutusan akses dan atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Nah, pemutusan akses internet misalnya, terlepas apapun justifikasi yang diberikan, tidak proporsional dan bertentangan dengan pasal 19 dari KIHSP. Karena dapat memutus rantai informasi dan komunikasi dalam bertukar informasi dan bahkan membatasi pengawasan atas jalannya pemerintahan. Akses internet menjadi alat untuk peningkatan transparansi dalam pengawasan pemerintahan. Akses internet juga memberi akses pada informasi. Akses internet memfasilitasi warga untuk berpartisipasi dalam membangun masyarakat yang demokratis. Nah, jadi apabila ada persoalan, misalnya ada hoax, ada hal-hal lain, tetap diperlukan pendekatan berdasarkan hak asasi manusia dalam mengidentifikasi bahaya, menyusun tanggapan, serta menguji bentuk-bentuk ekspresi dan landasan kebebasan. Jadi kita nggak bisa seenaknya memutus begitu aja. Nah, masalah undang-undang masih mengatur hal seperti ini. Kemudian soal pidato dan ekspresi politik. Setiap orang berhak untuk menyampaikan pidato dan ekspresi politik, baik praktis maupun umum.
Politik praktis misalnya dalam menjaring dukungan dalam pemilihan umum, dalam politik umum misalnya dalam mengkritik atau mengontrol jalannya pemerintahan. Nah, berbagai bentuk ancaman, intimidasi, kekerasan, dan diskriminasi terhadap pidato politik dilarang dan bisa ditindak sesuai ketentuan hukum. Jadi pidato politik juga bukan bebas tanpa batas, ada batasan itu. Nah, pidato dan ekspresi politik yang menyerang reputasi orang lain dalam arena politik tetap tidak bisa dikenakan sanksi karena menjadi bagian dari kontestasi dan kontrol politik. Nah, dalam hal ini di dalam Undang-Undang ITE ada beberapa pasal karet yang menimbulkan kasus pemidanaan yang melanggar hak atas kebebasan berekspresi politik. Ekspresi politik yang mengandung hasutan, kebencian, dan diskriminasi adalah dilarang dan wajib ditindak. Jadi ini yang boleh, tetap boleh kalau hasutan, kebencian, dan diskriminasi. Kemudian ekspresi keagamaan. Cakupan dari ekspresi keagamaan itu adalah bentuk-bentuk ekspresi yang menggunakan bahasa-bahasa keagamaan, dakwah keagamaan, teks-teks keagamaan, dan berbagai ekspresi keagamaan lainnya. Pelarangan penayangan materi yang dianggap kurang menghormati suatu agama atau keyakinan tertentu, dan termasuk diantaranya hukum penodaan agama atau yang sering disebut blasphemy law, itu tidak sejalan dengan pasal 19 ayat 2 dari Kovenan Hak Sipil dan Politik. Pemimpin agama harus menoleransi kritik dan perdebatan atas aktivitas agama sepanjang tidak berupa hasutan kebencian yang mengganggu perdamaian. Jadi ekspresi keagamaan yang berisi hasutan untuk menyerang atau membunuh pemeluk agama lain karena alasan perintah agama harus dilarang. Nah, penggunaan Undang-Undang ITE dalam hal ini serta surat edaran Kapolri tentang penanganan ujaran kebencian dalam kasus penodaan agama harus segera dikaji ulang dengan mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Aspek lain adalah hak atas perlindungan data pribadi atau privacy rights. Jadi hak seorang untuk dihormati kehidupan privat dan keluarganya, rumah, komunikasi, serta hak untuk dilindungi oleh hukum terhadap campur tangan sewenang-wenang atau melawan hukum atau serangan. Jadi ini memang bagian dari hak asasi. Kehidupan privat itu meliputi akses terhadap data pribadi, intersepsi komunikasi, pilihan atau perubahan nama, kehidupan seksual, profesi atau domisili, perlindungan dari gangguan lingkungan, dan hak untuk mengembangkan hubungan dengan orang lain. Nah, hak atas perlindungan data pribadi mengatur bagaimana informasi tentang seseorang dikumpulkan, diproses, disimpan, dan dipertahankan secara elektronik, termasuk di dalamnya yaitu the right to be forgotten, atau hak untuk bisa dilupakan. Pengaturan pada pasal 26 ayat 3 Undang-Undang ITE mengenai right to be forgotten belum dilengkapi syarat dan prosedur yang memadai. Ini kami kutip dari Wahyudi Jafar. Jadi RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi penting untuk disahkan. Jadi ini isu lain, ada pasal di Undang-Undang ITE yang memang bermasalah, tapi memang solusinya tidak cukup dengan revisi Undang-Undang ITE. Kita harus mendukung gagasan untuk adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Bapak, Ibu, rekan-rekan yang saya hormati, pembatasan kebebasan berekspresi atas dasar hak perlindungan pribadi boleh dilakukan apabila diatur secara jelas dan terbatas. Nah, bagaimana dengan kebebasan pers? Pada tahun 2020, kami mendapat data dari LBH Pers bahwa 10 jurnalis dilaporkan atas pelanggaran Undang-Undang ITE terkait pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Kita tahu pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. Jadi jaminan kebebasan pers meliputi jaminan hak jurnalis, kerja jurnalistik untuk mendapatkan akses informasi, kebebasan editorial, serta kebebasan mendirikan usaha penerbitan maupun penyiaran. Pada penyelesaian kasus kebebasan pers, mekanisme pertama yang harus ditempuh adalah menggunakan hak jawab.
Hak untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Ini jelas ada dalam Undang-Undang Pers. Dan kita juga punya Dewan Pers yang dapat menyelesaikan sengketa-sengketa terkait dengan kebebasan pers. Nah, di sini mestinya memang harus dilihat lagi pasal tentang pemberlakuan istilahnya ujaran kebencian berdasarkan Undang-Undang ITE yang diberlakukan kepada jurnalis. Ini yang kami lihat juga salah alamat dan salah tidak pas ya. Kemudian hak atas informasi dan informasi publik. Pasal 26 ayat 3 Undang-Undang ITE menetapkan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Jadi ini menjadi masalah dalam sensor informasi. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggara negara, dan atau penyelenggara dan penyelenggara badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam hal ini, negara wajib memenuhi hak setiap orang untuk memperoleh informasi. Nah, untuk kategori informasi yang dikecualikan harus bersifat ketat dan terbatas. Nah, minimnya pemenuhan hak atas informasi dari pihak yang otoritatif berpotensi untuk memicu disinformasi, misinformasi, dan hoax. Kebebasan akademik, kita tahu mungkin diskusi ini sudah ya Pak, minggu lalu Bapak bilang dengan akademisi. Jadi kalau di catatan yang kami terima dari SafeNet, tahun 2020 ada 6 akademisi yang dilaporkan atas pelanggaran Undang-Undang ITE. Kita tahu kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab, serta pelaksanaan Tridharma itu dijamin dalam Undang-Undang Dikti. Kita juga tahu rekan-rekan akademisi telah mengeluarkan yang disebut Prinsip Surabaya, di mana antara lain disebutkan kebebasan akademik dibutuhkan untuk mengembangkan otonomi institusi akademik. Kebebasan akademik dalam mengembangkan pengabdian masyarakat, pendidikan, penelitian, serta mempublikasikan hasilnya. Kebebasan di dalam kelas untuk mendiskusikan mata kuliah dengan mempertimbangkan kompetensi keilmuan. Dan kebebasan akademik ini harus bebas dari pembatasan dalam rangka mengembangkan budaya akademik. Negara wajib melindungi dan memastikan langkah untuk menjamin kebebasan akademik. Dalam hal ini, kritik dan ekspresi kritik ilmuwan terhadap institusinya secara hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari kebebasan akademik. Ahli atau akademisi yang menyampaikan pendapatnya di persidangan maupun proses hukum lainnya merupakan aktivitas yang dilindungi oleh hukum. Kita tahu ada beberapa saksi ahli yang digugat kemudian atas kesaksiannya misalnya, dan bahkan tuntutan pidana juga ya. Oke, sekarang bagaimana dengan ekspresi dan keamanan nasional? Pembatasan hak atas kebebasan ekspresi untuk melindungi kepentingan keamanan nasional yang sah harus memenuhi syarat 1. Ekspresi atau informasi yang bersangkutan merupakan ancaman yang serius terhadap kepentingan keamanan nasional yang sah. Sarana pembatasan yang serendah mungkin untuk melindungi kepentingan tersebut dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Ini memang bagian yang kami muat dalam SNP agar Bapak Ibu dapat gambaran cukup lengkap muatan dari standar norma pengaturan yang ada. Jadi di sini ada soal keamanan nasional. Di sini istilah keamanan nasional tidak boleh ditafsirkan secara ambigu, multitafsir atau karet dan sapu jagat. Salah satu pertanyaan yang disampaikan oleh tim adalah soal perempuan. Jadi dalam konteks ini perempuan adalah kelompok yang paling rentan dari survei yang kami dapat ya, di mana terdapat atau sebanyak 24% perempuan belum mengetahui hak berpendapat dan berekspresi sebagai hak konstitusional. Ini hasil survei kami. Sebanyak
76 responden perempuan mengkhawatirkan keamanan data pribadi di internet, lebih besar daripada laki-laki yang hanya 68%. Hal ini khususnya generasi Z, umur 17 sampai 25, ya, di mana sebanyak 78%, dan milenial 26 umur 26-40 sebanyak 72%. Nanti tentu detailnya akan disampaikan oleh Ibu Andi dari Komnas Perempuan. Jadi dalam konteks ini negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan lebih pada perempuan yang lebih rentan terlanggar hak berpendapat dan berekspresinya. Soal siar kebencian, ini juga menjadi isu, Bapak Ibu. Pernyataan lisan atau speech yang menyatakan kebencian, mendorong kekerasan pada seseorang atau kelompok berdasarkan latar belakang tertentu seperti ras, agama, jenis kelamin, atau orientasi seksual, ternyata mendorong intoleransi dan kebencian serta merendahkan dan memecah belah. Pada tahun 2020, kasus ujaran kebencian adalah kasus terbanyak yang dilaporkan oleh SafeNet, yang disampaikan kepada Komnas. Ada 27 kasus. Jadi sangat penting untuk dapat membedakan siar kebencian dengan penghinaan dan ekspresi yang tidak populer atau ekstrim. Contoh, pernyataan dapat berbeda dari pendapat mayoritas dianggap sebagai menyerang atau mengungkap kebencian, namun hal tersebut bukan menghasut kebencian atau kekerasan. Kadang-kadang saudara-saudara kita di Papua punya ekspresi yang berbeda atau kawan-kawan yang minoritas misalnya ya, non-muslim membuat pernyataan tapi ditafsirkan sebagai kebencian padahal maksudnya berbeda. Nah, pengaturan dalam KUHP dan juga Undang-Undang ITE masih cukup luas dalam mendefinisikan permusuhan dan kebencian. Jadi dalam hal ini harus ditafsirkan secara jelas, merujuk pada definisi yang telah dirumuskan dalam berbagai norma. Dalam hal ini dirumuskan ulang, kami melihatnya. Oke, yang berikut adalah soal ekspresi dan reputasi. Kita tahu kasus defamasi ini adalah kasus terbanyak ya, kedua dari kasus yang dilaporkan oleh SafeNet. Nah, kebebasan berekspresi bisa dibatasi secara sempit untuk mencapai tujuan yang sah, salah satunya adalah reputasi. Konsep hukum yang mengatur mengenai pertentangan kedua hak ini dikenal secara internasional sebagai hukum tentang defamasi atau defamation law. Defamasi hanya boleh digunakan untuk melindungi reputasi seseorang terhadap kerugian termasuk perasaan direndahkan, ejekan depan publik, atau menyebabkan seseorang dijauhi atau dihindari. Bapak Ibu, kalau untuk Indonesia, padanan defamasi ini seperti pencemaran nama baik ya. Jadi badan publik termasuk badan legislatif, eksekutif, judisial atau badan lain yang menyelenggarakan fungsi publik harus dilarang untuk mengajukan perkara defamasi. Untuk menghindari penyalahgunaan perkara penghinaan, masa waktu pengajuan perkara perlu dibatasi juga. Jadi kenapa badan publik termasuk badan legislatif, eksekutif, judisial atau badan lain harus dilarang mengajukan perkara defamasi? Karena dalam hal ini sulit membedakan antara kritik masukan dengan pencemaran nama baik. Ini yang memang harus diatur. Karena setiap warga negara berhak untuk bisa berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam menyampaikan kritik, pendapat, dan saran. Izin terbit dan censorship merupakan instrumen hukum administratif yang memiliki dampak pembatasan kebebasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Ini mungkin isu lain yang tidak terlalu relevan dalam konteks Undang-Undang ITE. Baik, Bapak Ibu, saya pada bagian akhir ini kami ingin menekankan tentang pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Jadi dalam konsep hak asasi manusia ada hak-hak yang dapat dibatasi, tapi pembatasan itu harus diatur dalam undang-undang. Nah, pembatasan berdasarkan undang-undang bukan juga tanpa dasar, tapi harus didasarkan pada prinsip-prinsip negara hukum, prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam hal ini kami melihat bahwa pembatasan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi hanya bisa dilakukan dalam dan untuk kondisi sebagai berikut. Satu, diatur berdasarkan hukum. Yang kedua, diperlukan dalam masyarakat demokratis.
Ketiga, untuk melindungi ketertiban umum. Keempat, untuk melindungi kesehatan publik. Kelima, untuk melindungi moral publik. Yang keenam, untuk melindungi keamanan nasional. 7, untuk melindungi keselamatan publik. Dan ke-8, untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain. Tentu ada tahap pengujian baik secara legalitas, proporsionalitas, dan nesesitas atau diperlukan atau tidak. Nah, terkait dengan revisi Undang-Undang ITE, Komnas mendukung gagasan untuk melakukan revisi Undang-Undang ITE demi melindungi salah satunya yaitu hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kajian mendalam sedang kami lakukan dengan merujuk pada standar HAM yang di Komnas telah dirumuskan dalam SNP, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dan dari segi tata cara, kami melihat bahwa proses revisi harus melibatkan lembaga negara independen serta koalisi masyarakat sipil dan akademisi yang agar dapat memastikan proses revisi Undang-Undang ITE berjalan partisipatif sehingga tidak ada pasal-pasal karet yang akan merugikan nantinya. Jadi Bapak Ibu, dalam hal ini kami mendukung ide untuk ada pembaruan revisi karena kami juga tahu bahwa kita negara memang dalam melakukan pembatasan atas kebebasan berekspresi tidak bisa sewenang-wenang. Oleh karena itu perlu secara legal berdasarkan regulasi yang setara dengan undang-undang. Jadi perlu ada pengaturan yang jelas agar nantinya pembatasan hak asasi itu juga tetap didasarkan pada prinsip hak asasi dan merujuk pada konstitusi kita, merujuk pada undang-undang HAM, merujuk juga pada berbagai kovenan yang telah kita ratifikasi. Tentunya juga didasarkan prinsip-prinsip non-diskriminatif, akuntabel, dan bisa diuji oleh publik. Demikian Bapak, Ibu, rekan-rekan yang saya hormati, Pak Ketua, paparan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kami terbuka untuk diskusi lebih lanjut. Sebelum saya akhiri sedikit, saya tambahkan bahwa SNP ini adalah program prioritas nasional, Pak Sugeng. Jadi program ini didukung sepenuhnya oleh Bappenas dan beberapa kali telah kami lakukan sosialisasi. Ada 5 SNP yang telah disusun soal kebebasan beragama dan berkeyakinan, soal kebebasan berorganisasi dan berkumpul, soal penghapusan diskriminasi ras dan etnis, kemudian hak atas kesehatan, dan yang terakhir ini soal kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dan tahun ini kami sedang menyusun 4 lagi. Demikian informasi dari kami, kiranya bermanfaat. Terima kasih Pak Ketua, saya kembalikan. Terima kasih Bu Sandra atas paparannya yang sangat luar biasa. Catatan yang bisa saya sampaikan yang paling utama adalah mendukung revisi, namun tetap mengacu pada standar yang ada, yaitu standar norma pengaturan hak untuk menyampaikan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Saya berharap ini menjadi diskusi yang sangat menarik nanti pada waktunya, namun sebelumnya kita perlu mendengarkan terlebih dahulu paparan dari Ketua Komnas Perempuan. Untuk itu saya persilakan kepada yang terhormat Ibu Andi Yendriani untuk menyampaikan materinya. Saya persilakan. Terima kasih Bapak Ketua, selamat sore, salam sehat dan juga salam Nusantara untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Tim Kajian di Kemenko Polhukam serta jajaran. Kemudian juga saya melihat sejumlah komisioner dari Kompolnas dan Ibu Sandriati Moniaga yang tadi kita dengarkan paparannya, dan juga tamu undangan lainnya. Paparan saya akan jauh lebih sederhana dari yang disampaikan oleh Mbak Sandra, dan ini tentunya sangat terkait dengan mandat yang diberikan kepada Komnas Perempuan. Saya akan memulainya. Semoga bisa ya share screen ini.
sebagaimana yang kita pahami, mandat Komnas Perempuan memang sangat menukik pada upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak asasi perempuan. Dan memang sejumlah hal yang tadi secara makro disampaikan oleh Mbak Sandra itu sangat mempengaruhi bagaimana perempuan, sebagaimana juga warga yang laki-laki dapat menikmati haknya secara setara di dalam hak konstitusional tentang kebebasan berekspresi ini. Nah, tetapi presentasi saya akan lebih melihat ketertautan antara hak kebebasan berekspresi dengan hak untuk memperjuangkan situasi yang bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Pada tahun 2020 ini, yang laporannya baru saja kami lansir di tanggal 5 Maret, Komnas Perempuan sebetulnya mendapatkan pengaduan yang meningkat sangat tajam, yaitu lebih 60%. Dan meskipun mayoritas kasusnya adalah kekerasan di dalam rumah tangga, tetapi peningkatan yang tajam juga kami lihat di beberapa jenis kekerasan yang sangat spesifik. Yang pertama adalah kekerasan seksual. Jadi kalau kita lihat di kekerasan yang terjadi di ranah personal, yang artinya antara pelaku dan korban ini memiliki hubungan perkawinan, hubungan darah, ataupun tinggal di dalam satu atap, maupun hubungan-hubungan yang bersifat intim lainnya, seperti pacar ya, atau suami dalam ikatan perkawinan siri misalnya. Nah itu semuanya adalah kekerasan di dalam ranah personal, dan kita lihat peningkatannya mencapai 6%. Sementara kekerasan seksualnya maksud saya. Sementara untuk kekerasan di dalam komunitas, kami juga melihat bahwa tingkat kekerasan seksualnya meningkat sampai sekitar 10%. Nah, yang paling menonjol dari peningkatan kekerasan seksual ini adalah sebetulnya kekerasan seksual yang dipindahkan dari ruang luring, misalnya pelecehan seksual di jalan atau di tempat kerja, iya masih ada, tetapi sebagian besar yang terjadi di tahun 2020 adalah justru kekerasan yang terjadi di ranah siber. Ini tentunya tidak terlepas dari fakta bahwa selama masa pandemi, kegiatan-kegiatan kita, termasuk kegiatan perempuan, itu lebih banyak berada di ruang daring tersebut, di ruang-ruang siber. Pengaduan mengenai kekerasan berbasis siber di Komnas Perempuan pada tahun 2020 itu naik hampir 3 kali lipat, mendekati 4 kali lipat bahkan maksud saya, jadi sudah lebih dari 3 kali lipat. Dan mayoritas pelakunya adalah orang-orang yang dikenal oleh korban, terutama mantan pasangannya, bisa mantan suami ataupun mantan pacar. Dan bentuk yang paling banyak adalah ancaman untuk penyebaran foto atau video yang bermuatan seksual, sekalipun juga tindakan-tindakannya juga terjadi. Nah, di sebelah kiri, grafik yang pertama ini adalah peningkatan jumlah pengaduan. Jadi di tahun 2019 ada 281, sementara di tahun 2020 menjadi 942. Tetapi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memfokuskan pada data yang di kiri bawah. Jadi yang paling banyak adalah ancaman penyebaran video porno ini di relasi personal maupun di komunitas. Jadi yang personal ini kebanyakan dilakukan oleh mantan suami ataupun mantan pacar, tapi yang di komunitas adalah orang-orang yang dikenal. Jadi teman yang bisa jadi juga orang yang baru dikenali oleh korban di ruang daring tersebut. Ini memang penamaannya berbeda. Kami juga menyebutnya misalnya revenge porn. Jadi tanpa ancaman itu langsung disebarkan, dan tujuan utama dari penyebaran itu memang adalah pembalasan dendam, bisa jadi karena dia diputuskan oleh pacarnya dan sebagainya, atau juga pelecehan-pelecehan seksual dalam bentuk misalnya dikirimkan foto atau video bermuatan seksual yang tidak diinginkan. Tetapi menurut kami di Komnas Perempuan, kita sangat penting untuk melihat bagaimana revenge porn dan juga penyebarluasan foto atau video bermuatan seksual di mana korban menjadi salah satu subjek di dalam foto atau video itu
memiliki karakter yang sangat khas karena menempatkan si perempuan ini sebagai pihak yang paling akan dihakimi oleh publik mengenai moralitasnya, dan saat bersamaan dia dapat dikriminalisasi karena berada atau menjadi dari subjek itu. Ini terutama bertautan dengan pelaksanaan dari undang-undang pornografi. Karena itu, jika kita lihat pada aturan-aturan yang digunakan dalam proses-proses hukum yang diadukan kasusnya kepada Komnas Perempuan, kami melihat ada 3 bentuk paling banyak tentang potensi kriminalisasi pada perempuan korban. Jadi yang tadi saya sebutkan, untuk yang mengalami eksploitasi seksual dan pembalasan melalui penyebarluasan materi bermuatan seksual, itu paling banyak digunakan adalah Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE. Sedangkan untuk kasus kekerasan di dalam rumah tangga ataupun kekerasan seksual lainnya di mana korban menyampaikan pengalamannya ataupun kesalahannya dengan menggunakan ruang siber, ini dipukul rata semuanya menggunakan Undang-Undang ITE. Inilah sebetulnya nomor 2 inilah yang menjadi fokus perhatian kita ya di sore hari ini. Nah, kami juga melihat ada beberapa kasus KDRT secara umum di mana misalnya korban melarikan diri ke tempat yang lebih aman, itu kemudian justru dijerat dengan undang-undang KDRT juga, pasal penelantaran misalnya karena dilaporkan oleh suaminya telah meninggalkan rumah. Beberapa contoh kasus ya yang telah diadvokasi oleh Komnas Perempuan secara terpisah maupun dengan jaringan, terutama dalam hal ini SafeNet. Kita melihat kalau di SafeNet itu ada sekitar 75 kasus di mana perempuan dijerat dengan Undang-Undang ITE. Sekitar lebih dari setengahnya adalah dilaporkan oleh seseorang yang memiliki kuasa sebagai pejabat publik. Nah, tetapi yang secara sangat spesifik terkait dengan yang tadi saya sampaikan, yaitu bagaimana keterhubungan antara orang yang atau perempuan yang sebetulnya sedang memperjuangkan haknya untuk bebas dari kekerasan dengan mengekspresikan pengalamannya di ruang siber yang justru menjadi korban dari kriminalisasi dengan menggunakan Undang-Undang ITE. Dan ini paling banyak kita temukan di 2 pasal, yaitu pasal 27 ayat 1 dari Undang-Undang ITE yang kita tahu bahwa unggahan ini bermuatan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan dan juga sesuatu yang dianggap mencemarkan nama baik. Untuk nomor 1, yaitu pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE, kita hampir kenal semuanya bagaimana kasus baik Nuril diputus di pengadilan negeri, kemudian dibatalkan di pengadilan tinggi, dan kemudian ditetapkan ulang sebagai terpidana melalui kasasi. Dan kita semua mengenali bahwa kasus ini sebetulnya berawal dari berbagai pengalaman kekerasan seksual, mulai dari pelecehan seksual, ancaman perkosaan, percobaan perkosaan yang coba dilaporkan oleh baik Nuril, yang dilakukan oleh atasannya. Nah, pada pasal 27 ayat 3 ya, ada beberapa kasus yang menjadi perhatian Komnas Perempuan. Misalnya, sebetulnya ini seorang perempuan yang merupakan korban KDRT, dan kalau kita lihat memang salah satu faktor pemicu dari kekerasan baik itu fisik ataupun juga psikis di dalam KDRT adalah mulai dari perselingkuhan salah satu pasangannya. Nah, ketika ia mencoba untuk menghentikan proses perselingkuhan ini, dan pihak yang dituduh sebagai orang yang melakukan perselingkuhan ini kemudian memposting kesan terhadap desakan pelapor untuk berhenti menghubungi suaminya. Nah, ini juga menurut kami bagaimana ruang kekerasan di dalam rumah tangga yang dihadapi oleh perempuan ini kemudian masuk ke ruang siber ya, dan kemudian menjadi satu ranah tersendiri gitu, di mana pertikaian di dalam rumah tangga ini justru menjadi
konsumsi publik yang sebetulnya juga dapat diselesaikan dengan cara yang berbeda. Ada juga kasus di mana mantan suami itu tidak terima karena mantan istrinya mengubah profil statusnya, gitu. Ataupun kita juga melihat beberapa kasus di mana korban kekerasan seksual yang tidak mendapatkan penanganan yang baik, gitu ya, dan justru mengalami kekecewaan demi kekecewaan dalam penanganan kasusnya, ketika ia menyampaikan itu di internet melalui Facebooknya ataupun Twitter gitu misalnya, dia dianggap telah melakukan kebohongan dan bahkan pencemaran nama baik. Gitu. Ada juga perempuan korban KDRT yang berusaha membangun dukungan publik agar ia dapat menyelesaikan kasusnya. Kebetulan suaminya adalah seorang pejabat publik, dan ketika dia mengupayakan untuk mendapatkan dukungan publik itu justru diadukan untuk pencemaran nama baik, gitu. Nah, dari kasus-kasus ini kami mencoba memeriksa mengapa sangat gampang bagi perempuan itu menjadi pihak yang dikriminalkan melalui Undang-Undang ITE. Saya yakin ini adalah juga penegasan dari sejumlah kajian-kajian yang telah disampaikan kepada tim. Yang pertama adalah tentang frasa-frasa di dalam sejumlah pasal di dalam Undang-Undang ITE sendiri memang bersifat sangat sumir ya. Misalnya pada pasal 27 ayat 1 yaitu tentang melanggar kesusilaan. Kita tahu persoalan kesusilaan ini sudah bolak-balik sebetulnya dipermasalahkan, dan mungkin yang paling kelihatan jelas adalah ketika frasa ini sendiri kemudian diterjemahkan dengan misalnya kata ketelanjangan di dalam undang-undang pornografi yang menimbulkan demonstrasi besar-besaran. Hampir 2 tahun lamanya kita menyaksikan baik di jalanan maupun di parlemen penuh dengan diskusi ini, termasuk di dalam Mahkamah Konstitusi. Dan sampai sekarang penerapan tentang frasa kesusilaan ini juga selalu menimbulkan persoalan baru di dalam masyarakat, karena memang norma yang ada di dalam satu komunitas dengan komunitas lainnya bisa berbeda dan sangat tergantung pada perspektif dan kapasitas dari aparat penegak hukumnya. Demikian juga dengan penghinaan atau pencemaran nama baik seperti kasus-kasus yang tadi saya ungkapkan. Nah, kami juga melihat bahwa sebetulnya pasal 29 itu memiliki potensi yang sangat besar pada kondisi perempuan korban yang mencoba untuk mendapatkan keadilan, misalnya saja tentang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Kasus yang masuk memang bukan kasus kekerasan di dalam rumah tangga. Kami melihat juga ada kasus di mana seorang perempuan yang berusaha mendapatkan gajinya, dan ketika dia memintanya itu dianggap telah menakut-nakuti atasannya. Nah, di dalam bandil ataupun kerangka kita membaca upaya untuk menghapuskan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, sebetulnya dia sangat rekat pada bagaimana kita melihat ada tidaknya afirmasi atau kebutuhan khusus untuk menuju kesetaraan dan keadilan. Kita lihat misalnya korban kekerasan seksual, undang-undang saat ini tidak cukup untuk dapat mencakup ataupun mencapai pengalaman-pengalaman perempuan yang mengalami misalnya pelecehan seksual. Itu mengapa Komnas Perempuan dengan jaringan masyarakat sipil mendorong rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Nah, tetapi di tengah situasi seperti itu, ketika akses untuk keadilannya sangat sulit, justru pasal di dalam Undang-Undang ITE tidak memuat sama sekali langkah ataupun kemudahan khusus yang dapat diambil atau dapat digunakan oleh perempuan ketika dia hendak memperbincangkan pengalaman kekerasannya itu. Kita juga mengenali dari kajian-kajian yang sudah ada juga tentang bagaimana sebetulnya pasal-pasal ini tidak membuat terobosan hukum, melainkan duplikasi pada norma-norma yang sudah ada. Dan saya pikir ini perlu diperbincangkan ulang ya, misalnya saja pada persoalan tentang pelanggaran atau pencemaran nama baik, ternyata opsi-opsi dari bentuk pemidanaan itu kan juga tidak berkembang gitu, dan bahkan bisa menambah persoalan yang sebetulnya sudah ada seperti overcrowding karena memang lebih banyak ditekankan pada soal pembiayaan.
Persoalan lainnya di dalam Undang-Undang ITE tentunya soal penerapan ya, dan tadi seperti saya sampaikan dia sangat tergantung pada perspektif dan kapasitas dari aparat penegak hukum dan bagaimana celah hukum yang digunakan yang ada itu kemudian digunakan oleh orang-orang yang diuntungkan di dalam relasi timpang yang memang sudah ada di dalam masyarakat. Karena itu tidak heran bahwa tadi dari kasus-kasus yang saya ungkapkan itu para pelapornya adalah pejabat publik yang merasa dirugikan dan dalam saat yang bersamaan mereka adalah atasan dari korban yang sedang mencoba menceritakan situasi yang dialaminya itu di ruang siber ataupun suaminya sendiri atau mantan suaminya. Nah, karena itu dari proses kriminalisasi, potensi kriminalisasi yang terjadi melalui Undang-Undang ITE, ini sangat mengurangi daya kita untuk melakukan penanganan pada perempuan korban kekerasan, terutama kekerasan berbasis gender, dan pada saat yang bersamaan dia menuntut kita untuk membangun sebuah pemulihan dari korban-korban yang terancam dikriminalisasi semata-mata karena dia ingin memperjuangkan haknya. Nah, dengan posisi serupa ini rasanya tidak berlebihan jika kita sampaikan jika tetap dibiarkan Undang-Undang ITE seperti apa adanya saat ini, maka dia akan menghalangi pelaksanaan dari tanggung jawab negara pada hak-hak konstitusional, khususnya atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang ada pada pasal 28D ayat 1, hak atas rasa aman dan juga hak untuk memperjuangkan hak yang ada pada pasal 28C ayat 2 dan tentunya juga menghambat daya negara dalam menjalankan komitmen pada konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan khususnya akses pada keadilan. Sebab kita kenali misalnya tadi kekerasan di dalam rumah tangga, kekerasan seksual, ancaman perkosaan, pelecehan seksual itu berakar sangat pada relasi yang timpang di dalam masyarakat patriarkis yang lebih mengutamakan laki-laki dan menempatkan perempuan sebagai orang yang subordinat ataupun menjadi objek seksual itu sendiri. Catatan tambahan kami terkait dengan Undang-Undang ITE ini adalah kami sudah melihat bagaimana aturan mengenai cyber patrol. Di satu sisi bisa jadi dia bermanfaat untuk kekerasan seksual, tadi seperti yang kami sampaikan, jumlah laporannya sangat banyak, ancaman untuk revenge porn itu juga besar gitu. Jadi bisa jadi dia bermanfaat, tapi kami menduga bahwa dia bisa mereduksi kebebasan berpendapat sebagaimana tadi dijabarkan oleh Mbak Sandra Mondiaga. Sama seperti tadi yang juga ditekankan oleh Mbak Sandra, kami juga sangat khawatir tentang jejak digital dan dampaknya bagi perempuan yang sama sekali juga tidak diatur di dalam Undang-Undang ITE ini, termasuk tadi bagaimana mereka kemudian menjadi objek dari revenge porn serta keterhubungannya dengan pengamanan data pribadi. Akhir kata, dengan seluruh pengetahuan kami mengenai kasus-kasus yang dilaporkan dan bagaimana dia mempengaruhi kehidupan perempuan, kami di Komnas Perempuan berpendapat bahwa revisi Undang-Undang ITE ini sangat penting dan genting karena dia memang akan memungkinkan perlindungan hukum yang lebih baik bagi perempuan korban kekerasan. Saya pikir saya akan berhenti di sini untuk mendiskusikannya ataupun menjawabkan pertanyaan-pertanyaan lain jika ada. Terima kasih, selamat sore, salam Nusantara. Terima kasih Bu Andi Indriani atas paparannya terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan implementasi Undang-Undang ITE, dan tadi juga ada beberapa saran yang intinya menjadi sangat penting dan itu dianggap penting untuk melakukan revisi. Baik, kita sudah mendengarkan paparan atau masukan dari dua narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama tadi Bu Sandra dan yang kedua Bu Andi. Nah, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Saya berikan kesempatan yang pertama sebagaimana yang biasa. Kesempatan pertama kita berikan pada subtim 1, 2 orang penanya, dan selanjutnya dilanjutkan dengan subtim 2, 2 penanya. Saya melihat Pak Arief tadi sudah angkat tangan. Silakan Pak Arief dari subtim 1. Baik.
Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tujukan pertanyaannya ke Ibu dua-duanya, dari Komnas Perempuan maupun dari Komnas HAM. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa memang saya sangat sepakat, kriminalisasi itu merupakan suatu perbuatan yang sangat-sangat dilarang. Sangat dilarang. Sehingga sedikit kecil apapun perbuatan kriminalisasi tersebut merupakan suatu perbuatan yang sangat tercela. Nah, dalam kasus-kasus pencemaran nama baik maupun penghinaan, ini kan ada orang yang merasa terhina, ada orang yang merasa dia tidak melakukan penghinaan gitu kan. Nah, kedua-dua orang ini adalah dua orang yang harus dilindungi hak asasinya, kan itu. Kenapa? Baik dalam deklarasi PBB maupun dalam Undang-Undang Dasar 45, hak atas harga diri, kehormatan itu benar-benar harus dilindungi juga oleh undang-undang. Nah, dalam hal terjadi kedua permasalahan, yang satu orang merasa dia hanya menyampaikan pendapat, sementara orang lain itu merasa saya terhina, saya dicemarkan nama baik saya gitu kan. Nah, mana yang harus kita lindungi haknya? Apakah hak orang yang telah melakukan penghinaan terhadap orang tersebut, ataukah hak orang yang merasa dihina oleh kelakuan orang lain tersebut? Yang kadang-kadang malah, mohon maaf, orang yang melakukan penghinaan tersebut orang yang tidak dikenal, dia tidak saling mengenal, tidak saling pernah ketemu, gitu. Tapi dia membuat ujaran kebencian yang mencaci maki, mengkritisi, kata ini kan pendapat saya tentang orang lain. Pernah ada suatu ketika, mungkin Ibu pernah mendengar kejadian di daerah satu provinsi di Lebak ya, di Banten itu. Ada seorang laki perempuan, itu baik-baik, itu saat ini perempuan baik-baik, dia dari pondok pesantren lulus di situ, ingin menikah dengan laki baik-baik. Memang kebetulan dia latar belakang keluarganya jelek, gitu. Wanita pekerja seksual yang tidak ketahuan siapa bapaknya. Pada saat dia ingin menikah, ada temannya yang ada rasa iri cemburu, dia ngomong, itu kan anak lonte, katanya. Anak lonte. Sehingga keluarga calon mempelai perempuan tersebut malu, sehingga membatalkan pernikahan, kemudian dia lari ke luar negeri. Nah, saya bilang, siapa yang harus dilindungi? Saya tanya, kenapa kamu ngomong gitu? Ya memang faktanya seperti itu, saya kan cuma nyampein fakta saja. Gitu. Ini kan memang lonte. Dia anak lonte, nggak jelas bapaknya. Gitu. Oh, ini fakta, ini kan pendapat saya kan bebas ngomong apa saja. Sementara yang dicemarkan nama baiknya, sampai malu dia, sampai pembatalkan perkawinan, dan terus dia pindah ke luar negeri jadi TKW, dia bilang, kenapa tidak lapor? Udahlah Pak, saya makin lapor, saya makin dipermalukan nanti. Udah saya tutup aja. Mana yang harus saya lindungi? Apakah yang melampaikan itu pendapat dia, memang dia punya hak? Saya kan dilindungi undang-undang, saya punya hak kok ngomong seperti itu. Nah sekarang saya mohon pendapat dari Komnas HAM maupun Komnas Perempuan. Mana yang saya lindungi? Dua-duanya perempuan. Orang yang ngomong seenaknya saja memberikan dengan alasan. Saya punya hak asasi saya dilindungi oleh undang-undang menyampaikan pendapat. Saya punya hak untuk ngomong apa aja. Undang-undang melindungi saya, gitu kan. Malah dibenarkan pula oleh sebagian wartawan yang saat itu. Saya bilang, ini nggak benar. Oh Pak, dia mempunyai hak untuk haknya. Faktanya kok dia anak lonte. Gitu. Atau saya melindungi hak orang yang dikorbankan ini. Gitu. Walaupun ini mengalah. Sehingga wanita itu tidak jadi menikah dan dia pindah keluar menjadi apa? Jadi TKW di luar. Dia bilang, dia udah nggak mau balik lagi ke Indonesia. Malu Pak saya Pak. Udah siap nikah. Saya selaku kepala kejaksaan saat itu sedih di situ. Dia bilang, oh iya ya, ini hak asasi manusia. Oh seperti ini rupanya Indonesia ya. Katanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah itu ya. Ya mohon pencerahan. Apa yang harus dilindungi sebagai penegak hukum nanti? Siapa yang dilindungi? Apakah hak orang untuk mencemarkan nama baik orang atau hak yang dicemarkan nama baiknya? Siapa yang kita lindungi? Dua-duanya sama-sama perempuan. Itu saja. Makasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief. Selanjutnya masih ada satu orang penanya yang diberikan kesempatan dari subtim 1. Silakan. Ya Pak Ketua. Izin Pak Ketua. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari Pak Dr. Arief sudah luar biasa sebenarnya. Saya singkat saja untuk Komnas Perempuan dan Komnas HAM. Tadi ada satu kata, genting. Nah, mohon elaborasi lebih konkret. Genting itu arahnya kemana yang dimaksud? Apakah genting itu nanti cukup dengan sebuah pedoman, atau bahkan bagi Komnas HAM dan Komnas Perempuan yang keluar peraturan Kapolri dan peraturan kejaksaan selesai itu genting gitu. Atau gimana genting ini? Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Robi. Izin Ketua. Sebelum dijawab, izin Pak Ketua ada satu pertanyaan. Silakan Pak Alfius. Pak Alfius ini dari tim 1 ya? Benar Pak Ketua. Mungkin begini Pak Alfius, kita harus adil dulu ini. Tadi kita sepakat 2 orang dari subtim 1, baru subtim 2. Nanti kita buka lagi kesempatannya.
Saya buka kesempatan dulu subtim 2. Bu Pungki sudah angkat-angkat ini. Silakan Ibu Pungki. Selamat siang Bapak Ketua, terima kasih banyak kesempatannya. Terima kasih banyak Bu Sandra dan Bu Andi atas paparannya yang luar biasa. Saya sangat senang sekali dapat masukan-masukan dari Bu Sandra dan Bu Andi. Ada 2 pertanyaan saya untuk Bu Sandra maupun Bu Andi. Untuk Bu Sandra, barangkali kami mungkin bisa berikan masukan-masukan Bu Sandra ini dan kawan-kawan Komnas HAM kan sering mengikuti forum-forum Human Rights Commission ya, baik di Jenewa maupun di forum-forum yang lain. Nah, termasuk juga dengan forum UN Human Rights Council. Nah, saya mohon masukan Bu terkait dengan the best practices untuk penegak hukum maupun barangkali ada undang-undang atau aturan-aturan yang pernah disampaikan oleh kawan-kawan dari komisi-komisi hak asasi manusia internasional maupun komisi-komisi kawan-kawan dari UN Human Rights Council. Barangkali mungkin bisa disampaikan kepada kami. Jadi termasuk karena ini kan tim kami ada 2, tim untuk membuat pedoman-pedoman bagi para penegak hukum maupun yang satu lagi tim untuk mengkaji terkait dengan undang-undangnya. Nah, barangkali bisa ada contoh-contoh yang mungkin disampaikan oleh kawan-kawan di level internasional itu bisa menjadi masukan bagi kami. Itu untuk Bu Sandra. Kemudian untuk Bu Andi, saya sangat setuju dan senang tadi melihat paparan Bu Andi bagus sekali. Pertanyaan saya adalah di RUU penghapusan kekerasan seksual yang sampai saat ini masih dalam pembahasan, apakah juga ada Bu Andi terkait dengan pasal-pasal pidana yang modelnya seperti Undang-Undang ITE. Nah, kalau itu ada, bagaimana? Apakah mungkin perlu disinkronkan atau seperti apa? Karena kan kita sekarang juga sedang mengkampanyekan untuk RUU ini dapat segera disahkan. Nah, barangkali mungkin Bu Andi bisa memberikan masukan. Terima kasih banyak Pak Ketua, kesempatan untuk saya. Terima kasih Bu Pungki. Masih ada satu kesempatan untuk subtim 2 untuk menyampaikan pertanyaan, barangkali masih ada. Kalau tidak ada, saya berikan kesempatan untuk Pak Alpius. Tadi sudah angkat tangan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi saya menyimak apa yang disampaikan Ibu Sandra, terutama Ibu Sandra terkait pasal 40 yang Ibu sampaikan tadi bahwa sebenarnya ini pemerintah juga tidak serta-merta memutus akses internet ya. Tidak serta-merta memutus. Nah, kalau saya melihat ya, Ibu ya, ini kalau misalnya ada katakan pemberitaan ataupun misalnya kata-kata penghinaan ataupun namanya, saya pikir kalau misalnya ini tidak segera diatasi, tidak segera diputus, ini kan bisa berakibat fatal. Bahkan nanti akhir-akhirnya hanya minta, oh maaf saya silap dan sebagainya. Kalau menurut Ibu, ini kan kita sebenarnya yang sedang kita lakukan ini kan mencari seperti apa sih pelaksanaan Undang-Undang ITE itu di lapangan, seperti apa sih sebenarnya, kenapa ini dianggap sebagai pasal-pasal karet. Kalau menurut Ibu, ya, pasal 40 ini seperti apa sebenarnya Bu Sandra? Seperti apa mau kita buat ini? Karena kalau saya secara pribadi berpikir, ini kan kalau misalnya arahnya kepada hoax, arahnya pada pencemaran, ya wajar dong pemerintah memutus akses itu sementara sambil diteliti, sambil dicari tahu sebenarnya apa sih yang membuatnya, kenapa ini sampai diberitakan. Jadi kalau menurut saya ya, ini seharusnya ini suatu langkah yang pas, tapi barangkali Ibu kan sudah mengemukakan itu. Kira-kira seperti apa nanti pasal 30 ini dibuat, Bu? Kemudian juga pasal tadi yang Ibu sampaikan, Ibu Andi,
Itu tadi kan Ibu menyampaikan itu pasal 27 ayat 1 ya. Itu masih pasal-pasal sumir itu ya Bu ya. Kalau menurut Ibu sebenarnya Bu ya, kita bisa dibantu. Seperti apa sih Bu konkretnya kalau misalnya kita mau merevisi pasal 27 itu seperti apa Bu kira-kira konkretnya? Apa masukan-masukan? Karena tadi seperti ada kita lihat kan ini lebih banyak ya Bu ya, supaya ada persamaan antara artinya kebebasan perempuan-perempuan itu kalau bisa diberikan setara dengan yang lainnya, yang seolah-olah kita melihat bahwa selama ini kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk berpandangan ini seolah-olah dari tangkapan kami dari yang Ibu sampaikan itu belum merata. Sesungguhnya di mana ini? Yang salah siapa? Atau sebenarnya takaran yang Ibu pakai ini apa? Nah, ini juga akan menjadi permasalahan. Jangan-jangan yang selama ini bergerak di bidang, misalnya teman-teman di bidang HAM dan di bidang yang menangani perempuan dan sebagainya, jangan-jangan ini belum turun banyak. Nah, seperti itu, Bu. Nah, jadi untuk Ibu Andri, barangkali bisa kita diberikan way out, Bu, ataupun masukan seperti apa kira-kira masukan terhadap pasal 27 ayat 1 ini yang Ibu anggap ini sumir. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih, Pak. Dengan tidak bermaksud mengulangi pertanyaan yang tadi disampaikan, saya ingin menggarisbawahi bahwa tadi yang pertama Pak Arief menanyakan untuk mendapat tanggapan dari Bu Sandra maupun Bu Arief, sama Bu Andi. Kemudian Pak Robe tadi pertanyaan untuk Bu Andi, kemudian Bu Pungki ditujukan kepada Bu Sandra maupun Bu Andi, dan Pak Alves juga untuk kedua narasumber kita. Untuk persingkat waktu saya persilakan, barangkali Bu Sandra bisa memulainya. Persilakan. Baik, Pak Sugeng, Pak Ketua Tim. Terima kasih banyak kepada Mbak Pungki, Pak Arief, Pak Robe, dan juga Pak Alpius atas pertanyaan yang disampaikan. Pertama, izinkan saya menjawab pertanyaan Pak Arief ya. Jadi dalam paparan tadi Pak, di dalam slide 18, nanti PowerPoint-nya akan saya share. Jadi yang di slide 18 itu ada yang kami kasih judul ekspresi dan reputasi Pak. Ya. Jadi di situ yang tadi Bapak sampaikan itu sering disebut defamasi, kasus-kasus defamasi ya. Dan kebebasan berekspresi bisa dibatasi secara sempit untuk mencapai tujuan yang sah. Salah satunya adalah reputasi. Dalam kasus di Lebak tadi, ini rupanya Pak Arief dulu mungkin gantiin Bu Luke ya. Ibu Luke dulu di sana, di Lebak. Ya, betul, Bu Luke di Lebak. Jadi, dalam konteks ini, dalam konteks perlindungan reputasi seseorang, itu yang namanya hukum boleh dipakai, justru hukum harus dipakai untuk melindungi reputasi seseorang. Jadi dalam hal ini jelas Pak, reputasi perempuan tadi, apapun profesi dia, itu memang harus dilindungi. Jadi kembali lagi, si orang yang menyampaikan informasi yang merendahkan atau menimbulkan kerugian, menyebabkan seseorang perasaannya direndahkan, mengakibatkan adanya ejekan depan publik, itu adalah satu bentuk yang dapat dibenarkan untuk diproses secara hukum dalam konteks ini. Itu Pak, jadi kembali ada yang kita bilang ekspresi dan reputasi. Memang seseorang boleh berekspresi, memang mungkin yang dia sampaikan betul, tapi ketika yang dia sampaikan itu merendahkan reputasi seseorang, merendahkan martabat seseorang, itu ada pelanggaran. Begitu Pak Arief, nanti rumusan normatifnya seperti apa, tentu kita harus undang para ahli perundang-undangan. Kalau Pak, ya punten, mangga silakan Pak Arief. Punten Bu Sandra. Saya minta izin Pak Ketua dong. Ya, saya izin Pak Ketua, bisa saya mungkin begini. Siap. Ini tadi pertanyaan sudah dijawab. Siap. Jadi nanti kalau sudah selesai semua mau melakukan pendalaman silakan. Oke. Jadi saya persilakan dulu Bu Sandra untuk menjawab pertanyaan yang lain. Tapi yang perlu saya garis bawahi sebenarnya satu hal.
bahwa setiap orang punya kebebasan berekspresi. Tetapi kebebasan berekspresi itu dibatasi untuk tidak menyerang kehormatan orang lain. Dan norma itu secara tegas diatur di pasal 310 KUHP. Namun memang di dalam ketentuan pasal 27 ayat 3 tidak didetailkan seperti itu. Tapi itulah, itu menjadi bahasan kita. Jadi saya persilakan selanjutnya Bu Sandra untuk menjawab pertanyaan yang lain. Saya persilakan. Baik. Tadi dari terima kasih Pak Sugeng. Pak Alfio, silakan. Ya, untuk Pak Robe pertanyaannya ke Bu Andi ya. Jadi yang ketiga Bu Pungki. Dalam pertanyaan Bu Pungki tadi kan terkait dengan good practice ya. Saya perlu cek dengan beberapa kawan. Kelihatannya Bu Pungki yang lebih sering menghadiri pertemuan di Dewan Human Rights dibanding saya. Nanti tapi kami akan bantu Bu Pungki untuk mengumpulkan beberapa informasi good practices dari negara-negara lain dalam konteks ini. Jadi Komnas siap membantu, dan kami juga akan minta bantuan dari NHRI negara-negara lain bagaimana sebaiknya itu ada. Begitu Pak Ketua. Yang terakhir pertanyaan dari Pak Alpius. Pak Alpius terkait dengan censorship tadi kalau yang kami bahas tadi ya. Jadi di sini di slide 19, sensor termasuk pelambatan bandwidth, pemblokiran konten, pencabutan akun, atau bahkan mematikan jaringan internet. Nah, di dalam prinsip kebebasan berekspresi dan berpendapat, sebenarnya hal ini harusnya tidak boleh, censorship ini. Kalau memang ada ekspresi-ekspresi yang memang melanggar hukum, ya harusnya bukan dengan diblokir atau di ini, tetapi ya harus ada proses hukum. Jadi misalnya kalau Bapak bilang diblokir sementara, tapi sementaranya itu berapa lama misalnya, itu harus jelas. Kan kembali lagi yang bersangkutan menggunakan account-nya bukan hanya untuk hal itu, ada juga untuk hal-hal lain. Ketika diblokir, dia tidak dapat juga mencari informasi yang benar, klarifikasi, dan lain-lain. Nah, tentunya perlu ada aturan, tapi kalau ditanya bagaimana rumusan, kami memang belum sampai pada rumusan, Pak, rumusan alternatif, tapi kami akan siap mendukung proses perumusan yang lebih baik. Jadi itu yang ada. Jadi sensor bisa terjadi secara tidak langsung atau disebut swasensor, kalau itu oleh orangnya sendiri. Tetapi dalam konteks satu negara menggunakan hukum atau mekanisme untuk mencegah dan menghentikan materi dan pesan, dapat mencabut izin-izin yang telah diberikan dan disebut sebagai bredel izin, pada akhirnya lebih memperlihatkan instrumen hukum yang represif, Pak. Jadi bukan preventif, tapi dia lebih represif. Jadi kita memang perlu memikirkan ada instrumen-instrumen hukum yang lebih preventif sifatnya. Dan bagaimana baiknya kita perlu pikirkan bersama, Pak. Demikian, Pak Ketua, penjelasan dari kami kiranya cukup jelas. Saya kembalikan kepada Pak Ketua atau langsung ke Bu Andi. Terima kasih Bu Sandra atas penjelasannya. Saya kira cukup jelas. Saya untuk sekedar menambahkan sebagai informasi bahwa ada satu situasi pada saat terjadi di Papua. Kita sama-sama tahu waktu itu ada kejadian yang terkait dengan SARA, kemudian pemerintah mengambil sikap untuk mematikan jaringan internet, dan akhirnya diajukan gugatan di tingkat pertama, pemerintah dikalahkan. Atas kearifan Bapak Presiden akhirnya diperintahkan untuk menerima putusan itu. Jadi ini sebagai gambaran bahwa sebenarnya kebebasan berekspresi memang dijamin oleh ketentuan undang-undang, tetapi memang pemerintah harus punya diskresi pada saat ingin melindungi kepentingan yang lebih besar. Jadi barangkali itu tambahan dari saya. Selanjutnya saya persilahkan Ibu Andi. Mohon izin Pak Ketua, silakan. Sedikit tambahan informasi. Pada saat kejadian itu, saya sedang di Papua untuk penyelidikan kasus Paniai. Dan kami sangat mengalami kesulitan.
pada saat itu untuk melakukan koordinasi lain-lain. Karena Bapak bayangkan paniai 7 jam dari Nabire, dan waktu itu setengah mati. Jadi artinya ada dampak-dampak lain juga dari pemblokiran internet pada saat itu. Jadi ini hal-hal yang kami sangat menghormati ketika ada putusan di mana memang ada hal-hal yang dilanggar, karena tidak semua pihak itu melakukan pelanggaran. Tapi tentunya ada cara lah, Pak Ketua. Mohon izin sekedar tambahan informasi. Makasih, Pak. Iya, terima kasih, Bu. Saya bisa membayangkan kesulitan pada saat internet ternyata tidak bisa dimanfaatkan. Kebetulan Ibu pernah di sana untuk melakukan satu investigasi persoalan di Paniai, dan kebetulan saya juga pernah bertugas di Papua, Bu. Jadi saya bisa merasakan apa yang Ibu rasakan. Baik, silakan Ibu Andi. Terima kasih Bapak Ketua. Saya tidak akan menjawab secara berurutan karena menurut saya keempat pertanyaan berkait satu dengan yang lainnya. Nah, Ibu, Bapak, dan rekan-rekan sekalian, kasus yang saya ungkap di sini hanya satu bagian dari pengalaman-pengalaman perempuan berhadapan dengan Undang-Undang ITE. Jadi di awal sebenarnya saya sudah menyampaikan bahwa ada sejumlah persoalan terkait dengan cara berpendapat dan berekspresi perempuan yang dia bersifat makro sebagai sebuah persoalan yang dia langsung bertaut dengan yang disampaikan oleh Mbak Sandra. Sementara yang saya garis bawahi di dalam presentasi adalah justru ruang siber sebagai tempat perempuan untuk menyatakan pengalamannya atas kekerasan, baik itu kekerasan di dalam rumah tangga yang dia alami dari pasangannya, maupun misalnya kekerasan seksual yang dia alami dari rekan kerja, dari atasannya, ataupun upaya-upaya lain dia memperjuangkan haknya sebagai perempuan, misalnya sebagai perempuan pekerja. Jadi ini tentunya berbeda seandainya tadi kita masukkan dalam segenap persoalan yang ada. Misalnya saja kan ada beberapa perempuan yang juga harus berhadapan dengan Undang-Undang ITE karena misalnya mereka melakukan overgeneralisasi mungkin karena kemarahannya pada sebuah situasi gitu. Misalnya kita ingat ada kasus di mana menyebutkan semua warga Jogja adalah gitu ya, atau semua orang di desa ini adalah, atau bagaimana ada juga perempuan yang kemudian melakukan cuitan terkait dengan COVID-19 dan lain. Itu semuanya tidak masuk ke dalam presentasi yang saya buat. Presentasi yang saya buat sangat terfokus pada bagaimana perempuan yang sesungguhnya merupakan korban kekerasan yang kemudian berupaya mendapatkan haknya melalui ruang siber, tetapi justru dia menjadi pihak yang dikriminalkan karena pernyataannya itu. Nah, inilah letak gentingnya. Ketika kita tahu ada keterbatasan hukum sendiri untuk dapat perempuan mencapai keadilan, misalnya Undang-Undang PKDRT, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan di dalam Rumah Tangga, yang sebetulnya kalau kita baca di dalam pertimbangannya menempatkan kelompok-kelompok yang paling rentan di dalam keluarga, di dalam perkawinan, menjadi pihak yang dilindungi, tetapi karena pasal-pasalnya juga sangat netral gender, memungkinkan terjadinya justru penggunaan Undang-Undang PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, untuk mengkriminalkan pihak yang sebetulnya telah menjadi korban. Ketika dia tidak mendapatkan keadilan, dia mencuitkan itu, maka dia kemudian dianggap sebagai orang yang melanggar Undang-Undang ITE, terutama dengan pasal 27 ayat 3 soal pencemaran nama baik, maupun kalau dalam kasus Baik Nuril, itu dia dianggap melakukan distribusi atau transmisi informasi tanpa persetujuan atas sebuah materi yang bermuatan kesusilaan. Jadi saya mau membatasi dulu ruang presentasi saya pada pengalaman perempuan yang di dalam kehidupan nyatanya sendiri sudah merupakan korban dari sebuah tindakan kekerasan. Gitu. Nah, ini yang sebetulnya menjadi masalah yang paling utama. Keterbatasan hukum di satu ruang,
ternyata kemudian bisa mengakibatkan perempuan mengalami kerugian berikutnya lagi ketika dia menyampaikan perjuangannya melalui ruang siber. Ini yang menurut hemat kami mengapa revisi Undang-Undang ITE ini menjadi genting. Karena ketika kita tidak bisa memberikan akses keadilan bagi perempuan korban, seharusnya kita mengupayakan perbaikannya, bukan menyoal bagaimana dia memperjuangkan itu di ruang yang dia miliki. Karena ruang internet memang pada satu titik memberikan kesempatan baru kepada perempuan untuk memperjuangkan haknya. Seperti misalnya kasus seorang dokter yang karena bukti-bukti dianggap tidak cukup, maka dia tidak bisa memperjuangkan peristiwa pelecehan seksual, bahkan percobaan perkosaan yang dia alami. Nah, ini kan ketika dia mencuatkan itu di dalam ruang siber, dia dianggap mencemarkan nama baik. Bahkan itu sebetulnya email ya, yang kemudian dipersoalkan. Nah, kalau ditanya, semoga ini menjawab pertanyaan mengapa dia penting dan genting. Karena kasus ini, hemat kami, dia akan semakin banyak. Sementara kita tidak punya perbaikan di hukum untuk kekerasan seksual, karena kita tahu pembahasan RUU penghapusan kekerasan seksual terus tertunda-tunda, gitu, dan kita belum tahu lagi bagaimana nanti hasilnya, misalnya. Nah, ataupun undang-undang PKDRT, kami juga masih memeriksa, Pak, bagaimana keterhubungan antara undang-undang pornografi yang digunakan itu dengan undang-undang ITE, karena ada juga sejumlah korban yang misalnya saja dia saling bertautan ya. Jadi ada hanya pada kasus Garut, seingat saya, dia tidak menggunakan undang-undang ITE, tapi korban perdagangan orang itu justru dikriminalkan dengan undang-undang pornografi karena dia diperjualbelikan oleh mantan suaminya itu melalui transaksi elektronik. Hanya saja pilihan dari aparat penegak hukum pada saat itu tidak menggunakan undang-undang ITE, melainkan undang-undang pornografi. Nah, buat kami justru celah-celah hukum ini harus kita koreksi segera dan tidak membiarkannya, karena kalau tidak nanti akan lebih banyak lagi kasus yang bertumpuk gitu dengan konteks yang serupa. Saya setuju dengan pernyataan baik itu Pak Arief maupun respon dari Mbak Sandra bahwa dengan kita memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan yang tengah memperjuangkan haknya, tidak berarti juga kita meluputkan atau meniadakan perlindungan bagi pihak-pihak yang merasa mengalami pencemaran nama baik. Tetapi ini tidak bisa dijembatani hanya dengan memberikan pedoman pada cara membaca pasal. Karena pasalnya sendiri, jika dia tidak diartikulasikan dengan lebih baik, maka dia akan selalu memberikan ruang tafsir yang berbeda-beda tadi. Untuk itu, pada titik yang bersamaan ya, misalnya kata pencemaran nama baik itu bagi kami dia tidak dapat diperlakukan pada kasus-kasus yang tengah berjalan ataupun tadi kasus-kasus yang sebetulnya perempuan yang sedang memperjuangkan hak atas keadilannya itu. Tentu dia harus diperlakukan berbeda sama sekali dengan kasus-kasus lain yang disampaikan oleh Pak Alpius tadi ya. Sekalipun sebetulnya kami juga memiliki catatan tadi terkait dengan bentuk penyelesaiannya, apakah semua harus dengan penyelesaian pidana? Tidakkah kita sekarang ini banyak sekali juga diskusi-diskusi tentang restoratif justice yang mencoba menempatkan itu dalam ruang yang berbeda. Nah, hal lain buat saya adalah pertanyaan dari Mbak Pungki ya, terkait dengan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual sendiri seperti apa. Kalau di dalam diskusi di dalam Komnas Perempuan dan Jaringan Masyarakat Sipil, yang pertama dari rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu kan sebetulnya menekankan pada perlindungan dan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan seksualnya. Karena itu tadi soal imunitas untuk memperjuangkan kasusnya di ruang daring itu sesuatu yang kita juga diskusikan cukup panjang di dalam beberapa butir pasal yang menurut kami seharusnya menjadi perhatian dari aparat penegak hukum dalam pemberian perlindungan. Yang kedua justru memberikan pidana tambahan atau pemberatan kepada para pelaku yang melakukan kekerasan seksual itu di ruang daring atau ruang siber, mengingat soal jejak
digital yang sangat sulit untuk dihilangkan dan dampak yang berkepanjangan akibat jejak digital itu, dan juga bukan sekedar jejak digital karena ruang siber itu lintas batas ya, sama sekali tidak ada batas geografisnya sama sekali yang memungkinkan korban sebetulnya tidak bisa bergerak di ruang manapun kemudian dalam kehidupannya. Untuk beberapa kasus kekerasan seksual yang kami amati, ketika dia dihadirkan di ruang daring, itu bahkan bisa menimbulkan keinginan bunuh diri yang sangat besar akibat rasa malu yang tidak tertanggungkan oleh si perempuan korbannya. Secara spesifik, ada beberapa bentuk kekerasan seksual yang memang kami sudah lihat kecenderungannya itu lebih banyak di ruang daring, dan itu kemudian ada pasal-pasal tertentu yang dikembangkan di dalam pemikiran itu. Saya pikir dalam konteks ini karena parlemen juga belum menegaskan kapan sebetulnya rancangan undang-undang ini akan dibahas, kita tidak tahu bagaimana tanggapan dari Balek atas pasal-pasal tersebut, tetapi sekurang-kurangnya kami berusaha mengunci di 3 layer itu, Mbak Pungki. Yang pertama adalah memastikan ruang daring itu bisa menjadi ruang yang digunakan oleh perempuan untuk memperjuangkan keadilannya. Yang kedua, menempatkan pengalaman kekerasan seksual di ruang daring itu sebagai pengalaman yang juga bersifat spesifik dengan dampak yang sangat spesifik pada perempuan, dan karena itu nomor 3, memungkinkan adanya pemberatan pidana dan juga kemungkinan proses rehabilitasi nama baik melalui ruang daring, termasuk diskusi tentang the right to be forgotten, untuk menghilangkan jejak-jejak digital tersebut. Saya pikir di sana semoga menjawab keseluruhan dari pertanyaan yang diajukan. Terima kasih. Saya kembalikan Pak Ketua. Ini menjadi satu hal yang sangat menarik, diskusi kita terkait dengan bagaimana mendapatkan akses keadilan bagi perempuan. Kemarin yang saya tahu ada satu diskusi yang sangat menarik tentang akses keadilan melalui teknologi bagi perempuan korban kekerasan. Dan ini menjadi bagian dari untuk mengkampanyekan dan menghilangkan kekerasan yang objeknya adalah kelompok rentan yang salah satunya adalah perempuan. Satu hal yang saya garis bawahi tadi yang menarik dari Bu Andi untuk bisa mempertimbangkan adanya keadilan restoratif yang saat ini dikembangkan. Saya pikir masih ada waktu, saya berikan kesempatan satu orang dari subtim 1 dan satu orang dari subtim 2. Ini di ruangan ada satu anggota subtim 1 ya. Pak Rikson, silakan anggota subtim 1 di ruangan ini. Selanjutnya saya berikan kesempatan dari anggota subtim 2 setelah itu. Nah, itu dia baru mulai masuk lagi. Halo. Ya, pertanyaan saya kepada para narasumber adalah jika kasus ITE ini mencuat, ada respon yang diberikan oleh pemerintah khususnya kepolisian untuk memperbaiki situasi yang ada untuk tidak lebih buruk lagi dengan mengeluarkan surat edaran dan kemudian membentuk sistem cyber patrol. Tapi dari kedua narasumber tadi memberikan kritik yang sama terhadap respon ini. Dari Komnas HAM, Ibu Komnas HAM menyampaikan bahwa surat edaran ini mesti ditinjau kembali, dan kemudian Ibu dari Komnas Perempuan menyampaikan bahwa cyber patrol ini dapat mengancam kebebasan berpendapat. Nah, saya berpikir bahwa surat edaran dan cyber patrol itu adalah hal yang sudah tepat dan dilakukan dengan sangat persuasif, tidak mengedepankan pendekatan hukum, hal-hal yang sifatnya restoratif dan musyawarah mufakat dikedepankan. Tetapi apabila ini pun dikritik,
saya ingin bertanya kepada kedua narasumber, penyelesaian ideal itu seperti apa untuk masa yang urgent yang sekarang ini? Penyelesaian yang juga menghormati hak-hak asasi orang. Karena di tim kami, Bu, di tim satu ini nanti akan mengeluarkan pedoman. Kami khawatir kalaupun kami mengeluarkan pedoman, akan dikritik juga oleh para pegiat HAM bahwa pedoman itu juga mempunyai esensi melanggar HAM. Nah, ini saya ingin bertanya, model-model penyelesaiannya seperti apa yang para narasumber inginkan dalam penyelesaian kasus-kasus ITE. Dan begitu, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak Rekson. Intinya pertanyaan tadi adalah dalam situasi sekarang kita melihat implementasi banyak disoroti banyak pihak termasuk substansinya. Kemudian yang ditanyakan tadi adalah untuk mengatasi itu jeda waktu yang ada dimanfaatkan dengan terbitnya surat edaran Kapolri dan ini sangat membantu di dalam implementasinya. Kemudian ada juga virtual police yang ini bisa membantu melakukan pencegahan apabila ada katakanlah muatan-muatan di dalam pemberitaan yang dianggap itu merugikan pihak-pihak tertentu. Nah, ini mohon tanggapan kalau misalnya ini juga dianggap keliru, kira-kira seperti apa untuk cegah penyelesaian yang katakanlah situasi yang dalam jangka pendek ini. Selanjutnya saya persilahkan untuk subtim 2, barangkali masih ada pertanyaan yang akan disampaikan. Izin Pak Ketua. Oh siap. Pak Ketua juga, Pak Ketua Pomjab, silakan. Ya, memang sejak beberapa minggu yang lalu ini rasa-rasanya makin berat aja kerja tim ini, Pak. Mulai terbuka semua masalah. Ternyata apa yang mengemuka selama ini hanya seperti puncak gunung es dari maraknya dan masifnya permasalahan di bawah. Hari ini kita mendapatkan pencerahan lagi dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan tentang begitu banyaknya hal-hal yang perlu secara serius kita pikirkan bersama. Tapi tentunya tidak mungkin kita bisa menyelesaikan seluruh masalah-masalah itu secara tuntas dalam jangka pendek. Karena itu tentu perlu ada prioritas. Apa yang urgen untuk segera dilakukan. Tadi saya mendengar Ibu Sandra, lalu Ibu Andik tadi sudah menguraikan. Persoalannya, kemudian ketika bicara pada tataran praktis, kita sering berhadapan sendiri antara sesama anak bangsa, sesama elemen bangsa. Dan disinilah kegamangan aparat penegak hukum sering juga diuji, baik secara psikologis, baik secara struktural. Tidak ada satu pegangan yang kuat sebenarnya untuk menentukan apakah satu kasus berkaitan dengan ITE atau berkaitan dengan yang sementara kita bahas sekarang bisa diterima oleh semua anggota masyarakat dengan terbuka. Pendekatan hukum sering dikatakan sebagai ultimum remedium. Tapi seringkali justru didorong untuk dikedepankan. Nah, mungkin kita perlu masukan-masukan dari Ibu Sandra dan Ibu Andi bagaimana mengatasi jangka cepat persoalan-persoalan ini di lapangan. Bagaimana Komnas juga bisa mencari atau memberikan pemikiran agar aparat penegak hukum juga tidak gamang. Karena pro dan kontra pada akhirnya akan menimbulkan suasana yang kurang baik juga. Restoratif justice, apakah itu bisa menjadi satu alternatif untuk jalan keluar? Bisa ya, bisa tidak. Nah, ini mungkin yang saya kira relevan juga untuk dibahas. Tapi terus terang memang kita harus berangkat dari masalah-masalah yang ada ini untuk mencari formula yang
paling tepat. Negara begini besar, kompleksitas masalahnya besar, butuh pemikiran-pemikiran ke depan yang tidak saja hanya bisa diselesaikan aparat penegak hukum, tapi koalisi masyarakat, elemen civil society seperti Komnas HAM atau koalisi perempuan, saya kira perlu masukkan agenda dan skala prioritas apa, mumpung kita lagi membicarakan hal ini. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Barita atas pertanyaannya. Ada 3 hal yang saya catat. Yang pertama tadi hampir sama dengan Pak Rikson. Bagaimana mengatasi dengan cepat situasi yang saat ini kita hadapi terkait dengan implementasi dari Undang-Undang ITE. Kemudian yang kedua, pemikiran apa yang kira-kira bisa memberi sebagai masukan sehingga tidak terjadi kegamangan bagi APH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Dan yang kedua terkait penerapan keadaan restoratif di dalam penyelesaian perkara-perkara ITE. Memang ini bisa iya, bisa tidak, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Barita. Bisa iya kalau kedua pihak memang menginginkan, tapi bisa tidak kalau salah satu pihak tidak menginginkan. Karena secara prinsip pada saat kita kembali kepada keadaan restoratif, maka ini kembali ke posisi semula dan masing-masing pihak dapat memahami dan menerima katakanlah bentuk penyelesaian yang disepakati. Saya persilakan yang terhormat kepada Bu Sandra maupun Bu Andi untuk menanggapi. Mungkin Bu Sandra saya persilakan duluan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Terima kasih banyak Pak Rikson dan Pak Barita untuk pertanyaan yang luar biasa. Pertama kepada Pak Rikson, Komnas HAM dalam hal ini Komisioner Bagian Pemantauan Pak Khairul Anam telah berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Cyber, jadi di Bareskrim, dan sudah ada pembahasan untuk menggelar pertemuan lanjutan terkait dengan surat edaran tadi. Jadi saya tidak akan mendahului Pak. Tentunya saya bisa minta Pak Anam juga untuk berbagi, tetapi karena proses sedang berlangsung antara Komisioner Bagian Pemantauan dengan pihak Polri, yaitu Direktorat Tindak Pidana Cyber, jadi kami harus menunggu dulu karena ini masih berproses Pak Rikson. Jadi itu yang pertama. Tapi pada prinsipnya begini, kami melihat polisi itu kan ranahnya ada pada penyelidikan dan penyidikan ya. Nah, ketika dia harus ikut membuat keputusan, apakah itu memang sesuai kewenangannya? Apakah hal itu tidak melampaui kewenangan dari polisi? Apa yang menjadi dasar bagi polisi untuk membuat keputusan atas dugaan tindak pidana yang terjadi misalnya? Nah, ini yang memang harus dipikirkan. Apakah ada pokja bersama yang melibatkan hakim dan jaksa misalnya. Artinya aparat penegak hukum secara bersama-sama, tidak bisa oleh satu pihak saja dalam kasus ini. Yang kedua, tadi menyambung pertanyaan Pak Barita soal restoratif justice. Saya rasa kita harus sangat berhati-hati dalam menggunakan istilah restoratif justice, terutama dalam perkara pidana. Ya, kalau dia memang ada satu tindak pidana, mestinya bukan penyelesaian win-win solution, karena korban tetap jadi korban. Saya rasa kurang pas misalnya ada korban pemerkosaan yang kemudian dianggap selesai dengan dinikahkan itu sebagai restoratif justice, itu misleading. Restoratif justice juga punya konsep, ada batasan juga. Saya rasa keadilan itu harus kita pahami bersama. Ini kan bukan memang musyawarah mufakat spirit dari bangsa kita, tetapi tindak pidana juga bagian dari komitmen bangsa yang Mbak sepakat Sandra. bahwa Indonesia juga mengadopsi konsep, kayaknya frozen ya? Iya Mbak, halo, sempat frozen. Punten. Oke. Mudah-mudahan cukup jelas. Ya. Ini kendala kita nih Pak. Baik.
Yang lain adalah tadi pertanyaan Pak Barita, Pak Ketua Komisi Kejaksaan, solusi jangka pendek. Saya agak gampang memang kalau melihat mencari solusi jangka pendek, Pak, karena memang kita juga harus hati-hati dalam melakukan pembenahan hukum ya. Kalau solusi jangka pendek bagi kami di Komnas adalah bagaimana aparat penegak hukum memahami standar norma pengaturan yang telah kami susun, yang rencananya akan disahkan awal April nanti di Komnas HAM di sidang paripurna. Jadi tinggal sedikit lagi itu disahkan, dan itu merupakan pegangan bagi aparat penegak hukum. Apabila itu dapat diterima menjadi standar norma untuk menjalankan soal kebebasan berpendapat dan berekspresi, itu solusi jangka pendek yang mungkin bisa dipegang. Dan tentu Ibu Andi mungkin punya juga beberapa hal prinsip dari yang diajukan Komnas Perempuan yang dapat menjadi standar ya Bu Andi untuk bisa jadi pegangan para aparat penegak hukum. Nah, jangka panjang tentunya revisi Undang-Undang ITE, tapi dengan prinsip partisipatif tadi, dengan keterbukaan sesuai Undang-Undang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundangan. Jadi demikian Pak Ketua, Pak Barita, Pak Rikson, kiranya cukup menjawab. Kalau dapat diizinkan, mungkin setelah Bu Andi, saya mohon izin karena kebetulan ada janji jam 3 tadinya, tapi saya tunggu sedikit penjelasan dari Bu Andi. Demikian Pak Sugeng. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Sandra atas responnya tadi dari pertanyaan Pak Reksa maupun Pak Barita. Tapi yang jelas kita semua pasti sepakat. Tidak semua tindak pidana bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Kita sepakat itu. Tapi kalau mau mendiskusikan ini tentu forumnya sendiri nih Bu Sandra. Karena ini sangat panjang. Baik. Setuju Pak Ketua. Selanjutnya mohon kesediaan Ibu Andi tentang tadi pertanyaan yang telah disampaikan oleh Pak Rekson maupun Pak Barita. Saya minta maaf karena tidak bisa dengar apa-apa. Mungkin jaringan di tempat saya yang freeze. Baik Bu, saya ingin mengulangi saja hal-hal yang sempat saya catat bahwa pada prinsipnya yang pertama untuk mengatasi situasi yang sekarang, ini kan banyak pihak berpendapat implementasinya tidak benar, substansi hukumnya juga perlu dibetulkan. Nah, untuk mengatasi ini seperti apa? Kalau misalnya itu kan sudah diterbitkan surat edaran Kapolri sebenarnya menjadi salah satu cara untuk mengatasi situasi ini, termasuk adanya virtual police yang bisa melakukan pencegahan. Kemudian pemikiran apa yang bisa disampaikan bisa membantu aparat penegak hukum tidak gampang untuk melakukan tindakan hukum terkait pelanggaran delik ITE. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan penyelesaian yang restoratif justice yang tadi juga sudah disinggung. Silakan Bu. Terima kasih Bapak Ketua. Sebetulnya kalau di Komnas Perempuan kami merasa bahwa dalam isu-isu kekerasan terhadap perempuan, kita lebih baik mengutamakan transformative justice dibandingkan dengan restorative justice yang memang pertama secara konseptual dia juga bisa jadi dipahami dengan cara yang beragam-ragam, dan meskipun sudah ada petunjuk pelaksanaannya di 3 institusi, baik itu kepolisian, kejaksaan maupun Mahkamah Agung, tetapi disparitas praktiknya masih besar. Bahkan sebetulnya di saat yang bersamaan ini, Pak, sedang ada rapat koordinasi bersama dengan Bappenas untuk program Restoratif Justice 2022, dan Komnas Perempuan memang mengajukan agar kita memeriksa ulang sebetulnya seluruh konsep tentang Restoratif Justice ini, khususnya terkait dengan kekerasan terhadap perempuan. Nah, sementara itu kalau kita menggunakan konsep transformative justice, dia memungkinkan sebetulnya membayangkan bentuk-bentuk pemidanaan yang berbeda, dengan saat yang bersamaan menegaskan bahwa sebuah kejahatan adalah kejahatan, tetapi juga memungkinkan kita mengurai akar masalahnya. Nah, ini menurut saya adalah sebuah konsep yang tentunya perlu dikunyah bersama-sama gitu, dengan direfleksikan pada pengalaman-pengalaman penegakan hukum yang ada di Indonesia pada saat hari ini. Kata transformative justice sendiri, dia memang
juga saat yang bersamaan seperti tadi saya sampaikan, memeriksa sampai ke akar masalah, baik itu akar utama maupun akar-akar penunjangnya. Sekiranya tadi beberapa isu yang disampaikan tidak spesifik pada kekerasan terhadap perempuan, tetapi perempuannya juga terlibat menjadi pihak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai terlapor maupun pelapor. Dalam hal ini misalnya pernyataan-pernyataan yang bersifat sarkas ataupun dinilai memiliki kebohongan di dalam muatannya. Misalnya seperti kami juga menerima ya kasus-kasus terkait dengan soal cipta kerja ataupun tentang tentang COVID-19 ataupun bahkan kalau ingat di tahun-tahun sebelumnya adalah tentang pemilu dan pilkada, itu terjadi semuanya. Tetapi kan itu tidak datang di ruang kosong. Dia sangat terkait dengan bagaimana sistem pendidikan kita selama ini menghadirkan orang-orang yang melakukan cuitan seperti itu. Dia berkait dengan literasi digital, sampai sejauh mana sebetulnya kapasitas yang ada di dalam masyarakat kita. Dia juga sangat terkait dengan bagaimana tata kelola informasi dalam eksekutif sendiri, maupun bagaimana partisipasi yang bersifat substantif dalam perumusan kebijakan-kebijakan publik gitu. Jadi dia tidak berdiri tunggal. Karena itu mengapa tadi saya menyampaikan bahwa sementara ada keinginan untuk membangun undang-undang pedoman bagi undang-undang ITE, sebetulnya bisa jadi dia tidak terlalu justru dapat menjembatani persoalan-persoalan yang sifatnya memang secara substantif tidak tersedia di dalam undang-undang ITE hari ini, ataupun juga karena dia terlalu sumir di dalam undang-undang itu sendiri sehingga tanpa koreksinya pedoman yang diberikan itu bisa jadi justru menimbulkan persoalan baru. Nah, untuk memudahkan sebetulnya kalau pedoman ini akan dirumuskan, sebetulnya kita bisa juga mencoba menerapkan yang namanya due diligence concept ya, jadi uji cermat tuntas pada butir-butir pasal yang nanti akan dirumuskan gitu. Dan ini sebetulnya banyak dikembangkan untuk memeriksa kebijakan sejauh mana dia mematuhi standar-standar norma dari hak asasi manusia. Kami di Komnas Perempuan tentunya sangat berharap bahwa kita tidak menjadi teknokratis sekedar membuat pedomannya tadi, dan kita memang bisa aja gitu, misalnya dari Kemenko Polhukam mengeluarkan pedoman, kami melakukan pemeriksaan due diligence sekurangnya untuk hak perempuan, tetapi kita betul-betul perlu memastikan bahwa diskusi ini juga tidak mengerdilkan persoalan yang sifatnya substantif di dalam rancangan undang-undang, di dalam undang-undang ITE ini sendiri hanya menjadi persoalan pedoman, seolah-olah ini masalahnya ada di penafsiran dan kapasitas aparat penegak hukumnya. Karena kan juga ada konteks kehadiran dari undang-undang ITE yang pada hari ini secara sosiologis dan secara yuridis maupun filosofis dia sudah bergeser dan membutuhkan pemutakhiran. Nah, berkaitan dengan itu juga kenapa Pak Resen kami di awal mengatakan bahwa betul sebetulnya kalau dilihat dari perjalanan yang ada sampai sekarang ini untuk cyber police, dia masih banyak sebetulnya membantu upaya dari perempuan korban kekerasan seksual khususnya yang sedang mengalami ancaman revenge porn gitu ya, untuk dapat mencegah proliferasi yang lebih besar gitu. Tetapi kami juga sebetulnya mengikuti kajian-kajian lain terkait dengan bagaimana dia bisa menjadi sebuah ancaman pada pernyataan pendapat yang lebih luas, misalnya terkait dengan tadi kebijakan-kebijakan politik, ataupun bahkan di beberapa daerah kami terima misalnya ketidaksepakatan masyarakat misalnya dalam pembangunan sebuah infrastruktur atau program tertentu gitu, sehingga jika dia tidak dikerangkakan dengan pedoman yang lebih tegas, ini justru dikhawatirkan akan dapat menjadi kontraproduktif dari keinginan pertama pembentukan cyber police itu sendiri. Nah, terakhir saya ingin menegaskan saja bahwa sebetulnya ruang internet ini kan sesuatu yang bukan saja pergulatan di Indonesia ya,
semua di tingkat internasional saat ini sebetulnya sedang memeriksa ulang perangkat-perangkat hukum yang ada. Bahkan di PBB tadi sekalian menyambung pertanyaan Mbak Pungki di awal gitu, sedang ada sejumlah review yang tengah berkembang gitu, karena memang ruang ini menjadi berbeda sekali dan kapasitas kita di Indonesia sebetulnya seolah-olah tidak menempatkan pergulatan yang ada di ruang daring itu bersamaan dengan persoalan yang ada di ruang luringnya gitu. Jadi kita memperlakukan dua dunia, padahal dua dunia ini saling terkoneksi gitu. Nah, ini menegaskan semakin pentingnya kita melakukan pembahasan ulang dan pengerangkaan ulang pengaturan transaksi dan informasi elektronik yang ada di Indonesia. Dan tentunya buat Komnas Perempuan sendiri, kami juga menatap lonjakan dari pengaduan yang sampai lebih dari 3 kali lipat di tahun 2020 ini juga dengan penuh tanda tanya ya. Jadi beberapa pertanyaan yang diajukan tadi juga akan saya lanjutkan di tingkat internal gitu, dan semoga nanti bisa memberikan tambahan insights gitu di dalam proses-proses diskusi kita ke depan. Itu saja, tapi saya sekali lagi juga berterima kasih tadi ditegaskan bahwa sebetulnya seluruh proses ini kan diupayakan agar dia tidak menjadi sebuah hal yang semata-mata karena ada cetusan situasi politik tertentu gitu, tetapi dia penting untuk menjadi gambaran bagaimana kita membangun sebuah kerangka hukum yang lebih komprehensif di masa depan, yang jauh visioner di masa depan, yang tentunya akan jauh lebih digitalized daripada hari ini. Terima kasih Pak Ketua. Andi atas pandangan-pandangannya, baik dari sisi filosofis maupun sosiologisnya tadi saya kira cukup mendalam dan sangat kita pahami. Dan kita mendapatkan pembelajaran yang sangat berharga pada siang sampai sore hari ini dari dua narasumber kita yang sangat luar biasa, Bu Sandra maupun Bu Andi. Dan tentunya ini menjadi satu masukan yang dalam perspektif yang sangat berbeda dengan hari-hari sebelumnya kita melaksanakan FGD. Dan ini menjadi masukan yang sangat penting saya kira bagi masing-masing tim di dalam menyelesaikan tugasnya. Sekali lagi atas nama seluruh tim kajian Undang-Undang ITE saya ucapkan terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya kepada Bu Sandra maupun Bu Andi yang telah meluangkan waktu yang sangat berharga untuk kami semua. Terima kasih Bu, mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang pada saat kami mohon bantuan untuk paparan atau pendapatnya bisa juga hadir di tempat kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua. Mohon izin tadi saya sudah share juga bahan presentasi, Bu Andi juga share. Terima kasih banyak. Saya mohon izin langsung keluar, Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat bertugas semuanya. Terima kasih Bu Sandra. Terima kasih Bu Andi. Sama-sama Pak. Saya juga langsung undur diri ini. Terima kasih sekali Pak Ketua dan jajaran. Sandra, terima kasih Bu Andri. Pak Beni, Pak dari. Terima kasih Mbak Sandra, Bu Andi, terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Ini seperti ruang reoni untuk Pak Beni kayaknya dengan Bu Pungki, Pak Barita juga. Ya, Pak Kami Ketua. hanya memfasilitasi untuk reoni nih, Kompolnas, Komja, Komnas. Siapa Pak? Terima kasih banyak. Perempuan. 3 minggu ketemu terus. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih. Kita sudah menyelesaikan sesi siang sampai sore hari ini dan besok merupakan sesi terakhir, di mana sesi pagi jam 10 kita akan bersama-sama dengan narasumber kita dari DPR RI dan DPR RI dan juga ada dari partai politik ya. Itu untuk pagi. Sementara ini yang sudah menyampaikan konfirmasi kehadiran adalah Bapak Aziz Samsudin, Bapak Hidayat Nur Wahid, Bapak TB Hasanuddin. Sedangkan Pak Beni Kaharman kita masih menunggu konfirmasinya dan mudah-mudahan besok pagi selambat-lambatnya kita sudah dapat jawaban dari beliau. Kemudian sesi siang, sekali lagi sesi siang, ini merupakan sesi terakhir, siang sampai sore kita akan
mendapatkan katakanlah pengayaan dari kementerian lembaga yang masuk di dalam aparat penegak hukum. Ada dari kepolisian, besok itu akan hadir, kemudian dari kejaksaan, kemudian dari Mahkamah Agung, dan dari Kemeninfo. Mudah-mudahan setelah sesi sore besok, untuk subtim 1 dan subtim 2 sudah bisa merencanakan kegiatan-kegiatan lanjutan terkait dengan diskusi internal subtim dan penyusunan laporan. Dan sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa sebelum finalisasi, saya berharap kita bisa bertemu kembali dalam tim Putu untuk saling memberikan masukan dan pandangan-pandangan terkait dengan tugas subtim masing-masing. Jadi nanti subtim 2 bisa memberikan pandangan dan masukan untuk subtim 1 dan sebaliknya. Karena bagaimanapun juga meskipun tugas subtim ini dipisahkan antara penyusunan implementasinya maupun substansi dari peraturan perundang-undang yang ada di Undang-Undang ITE, tapi sebenarnya tim ini adalah tim 1 yang akan melahirkan 2 rekomendasi. Untuk itulah ini menjadi tanggung jawab kita bersama, mudah-mudahan kita bisa selesaikan dengan baik, tepat waktu, dan tentunya berkualitas dan bertanggung jawab. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf apabila selama memandu acara ini ada hal-hal yang kurang pas, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi besok. Dan saya berharap Pak Imam sudah bergabung lagi bersama saya. Karena kalau saya sendiri, honor saya bisa 2. Honor ketua dan honor moderator. Nah, kalau besok saya bagi dengan Pak Imam. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Salam hormat. Semoga kita selalu sehat dan bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ketua. Pak Ketua, Pak Alfian, Bungki, ya, Pak Beni, Pak Ita, pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Arif. Ya, Pak Barita, sampai ketemu lagi Pak Barita. Iya, sip. Mantul. Siap. Izin Pak. Ya, saya pamit juga ya, Pak Beni. Pamit ya. Izin dulu Pak Beni. Izin juga. Cuman Pak Beni. Pak Kamit, Pak Beria. Ya, Pak izin live. Ya, sama-sama izin live ya, Pak Alfius juga ya, izin live. Ya, Pak, mari.